Sudah ketok palu sejak November 2023 silam, konflik Inara Rusli versus Virgon Tambunan seolah tak kunjung berakhir. Inara yang memenangkan gugatan hak asuh dan nafkah anak sebesar 75 juta per bulan untuk 3 anaknya hanya menerima transferan 20 juta rupiah dari Virgon. Padahal sebelum hakim memutuskan 75 juta per bulan sebagai nafkah yang sepadan untuk biaya sekolah dan perawatan anak, Virgon sejatinya sudah tahu pengeluaran anak per bulan. Sebelum ketok palu, pencipta dan penyanyi lagu Surat Cinta untuk Starla itu bahkan selalu mentransfer uang 55 juta per bulan atau jauh dari jumlah uang yang diberikannya pasca resmi bercerai. Lalu benarkah gara-gara cuma ditransfer uang 20 juta per bulan, Inara akan membuat laporan baru terkait dugaan penelantaran anak yang dilakukan Virgon? Sekarang Allah kasih rezekinya yang berbeda, harus mulai berkarir lagi, berjuang sendiri lagi. Ya nggak masalah, tetap disyukuri kan. Ya lebih ke nggak mau ada masalah apa-apa lagi sih, karena pengen fokus ibadah juga. Ya, Inara tidak akan membuat laporan baru karena kasus hukumnya dengan Virgon belum berakhir. Kabarnya Virgon akan mengajukan banding terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Inara atas gugatan hak royalti pada 23 Februari lalu. Virgon serta kakak dan ibundanya berusaha mati-matian menjegal Inara mendapatkan hak royalti 50% atas lagu yang diciptakan Virgon. Kabarnya dalam waktu dekat, kubu Virgon dan pihak label yang membeli hak eksklusivitas 5 lagu itu tanpa sepengetahuan Inara akan mengajukan kasasi. Demi masa depan anak-anaknya, Inara memperjuangkan hak royalti dan nafkah untuk ketiga buah hatinya. Sayangnya kemarin hati Inara dibuat was-was lantaran anak bungsunya mendadak sakit dan harus menjalani perawatan di IGD. Lalu benarkah Virgon belum menjenguk anak bungsunya itu karena ogah bertemu Inara yang selalu siaga di rumah sakit? Mereka belum waktunya lah untuk bisa mengerti dan memahami apa artinya perpisahan orang tuanya gitu. Jadi ya biarlah mereka fokus saja sama pendidikan dan ibadahnya mereka gitu, supaya nggak mengganggu lah aktivitas dan tumbuh kembang mereka gitu sebagai anak-anak. Kasus bullying yang diduga dilakukan FLR, anak Vincent Rompis, masih membetot perhatian publik karena dikawal oleh sejumlah pihak terkait. Kabarnya FLR mengalami stres berat lantaran terancam tak bisa mengikuti ujian nasional pada bulan Mei mendatang. Di sisi lain, korban AR juga mengalami depresi berat lantaran mendapat teror dari oknum tak dikenal. Hal itulah yang membuat pihak KPAI fokus concern menangani mental AR pasca remaja 18 tahun itu menjalani rawat jalan. Heru, ayah AR, juga meminta KPAI dan pihak terkait untuk melindungi keluarga mereka dari teror orang tak dikenal. Lantas seperti apa bentuk teror yang diterima AR dan keluarganya? Korban terakhir saya bertemu dengan korban memang agak drop ya, karena banyak mendapat intimidasi. Terus kemudian memang perlu pendampingan. Hari ini sebenarnya Irjen mau ketemu dengan anak korban pun psikolog sepertinya tidak mengizinkan. Jadi intinya kami sini sudah mendapatkan satu solusi yang dapat bisa untuk berpihak kepada semua, baik kepada anak sebagai korban, kepada anak sebagai pelaku, dan juga kepada Binu sendiri. Kasus perundungan yang dialami anak AR pada tanggal 2 dan 13 Februari itu menjadi isu nasional lantaran dianggap mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Mirisnya aksi bullying itu terjadi di sekolah unggulan bertaraf internasional, tempat para pesohor menyekolahkan anak-anak mereka. Selain FLR, disebut-sebut ada 7 anggota geng yang diduga membuli AR. 8 anggota geng sudah diperiksa pihak berwajib termasuk anak Vincent Rompis. Sedangkan 3 saksi lainnya adalah Heru, ayah FLR, serta 2 teman AR yang mendengar curhatan AR dan melihat luka lebam di tubuh siswa kelas 12 itu. Lalu benarkah selain FLR, ke-7 anggota geng lainnya berpotensi menjadi tersangka? Jika FLR sudah tidak bersekolah, lantaran malu bertemu teman-temannya, bagaimana dengan ke-7 anggota geng lain yang diduga ikut membuli AR? Benarkah Vincent Rompis merasa dipaksa membuat surat pengunduran diri putranya oleh pihak sekolah? Ini juga mengingatkan mereka terlapornya ini kebanyakan masih di bawah umur, jadi memang harus sangat kita perhatikan juga sebenarnya. Ya saya aja mungkin kalau diberitakan di media seperti apa kan saya juga pasti down. Namun ya makanya minta doa teman-teman juga lah biar cepat selesai semuanya. Awalnya anak-anak diperiksa, mungkin saya nggak bisa ngomong buat yang lain, tapi untuk anak ini diperiksa di sekolah tanpa
pihak-pihak yang berwenang lainnya tanpa psikolog dan lain-lain diperiksa, kemudian keesokan harinya dipanggil orang tuanya. Akhirnya diminta untuk mengundurkan diri. Dan ini padahal yang bagian kuncinya adalah minggu depan ujian loh. Jadi bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 12 di suatu sekolah yang harusnya sekolah itu membimbing, memberikan pembinaan, tapi seakan-akan ini kok sepihak dan sangat buru-buru ya gitu. Tiba-tiba ya udah mohon mengundurkan diri. Sampai saat ini masih status sebagai siswa BINUS karena kan proses hukumnya masih berjalan. Dan itu harus kita hormati. Lalu ada informasi sanksi yang dikabarkan bahwa ini dikeluarkan diminta mengundurkan diri, tetapi bukan di DO. Seperti apa nih Bu? Ya, jadi ini yang sedang kita akan diskusikan untuk mencari jalan keluar dengan berpihak kepada kepentingan anak dan juga kepada kepentingan korban. Kalau memang ada orang tua yang dengan sukarela itu nggak bisa kita larang. Ya, dan penting intinya adalah keberpihakan kepada anak baik sebagai korban maupun sebagai anak pelaku. Berdiri sejak tahun 2009, sekolah tingkat SMA di kawasan Serpong, Tangerang Selatan cepat populer lantaran menjadi salah satu sekolah percontohan bintang 5 yang akreditasinya diakui oleh Kemendikbudristek itu. Tapi siapa sangka di sekolah itu ada geng siswa yang ditakuti dan sudah bertahan selama 9 generasi. Anak Vincent Rompis dan kawan-kawan beralibi bahwa pembulian itu adalah bentuk dari inisiasi terhadap anggota baru geng mereka yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Jika memang aksi bullying itu sudah menjadi tradisi bagi para anggota geng, mungkinkah ada korban lain selain AR, namun mereka tidak berani melapor karena mendapatkan ancaman dan teror? Orang tua yang pernah menjadi anaknya korban bullying untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, langkah apa yang dilakukan kalau apabila anaknya mendapat bullying, karena masih banyak juga mungkin korban yang tidak melaporkan atau tidak terdeteksi di lingkungan sekolah. Mungkin itu sudah masuk ke materi perkara kali ya, jadi mungkin saya nggak bisa komen sih di bagian itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih jelas ke pihak polisian yang sedang menyidik kasus ini aja. Sepengetahuan kita, terlapor lain juga diperiksa, namun kalau untuk bertemu untuk diversi ya bahasanya dan untuk diselesaikan secara restoratif justice itu sepertinya informasi yang saya dapat baru akan dilakukan di minggu depan. Yang juga menarik perhatian Satu Indonesia adalah pernyataan Yakub Hasibuan selaku kuasa hukum FLR. Jika Otto Hasibuan ayah Yakub mendapat sorotan tajam saat mati-matian membela Jessica Kumala Wongso, Yakub mencetak viral saat tampil mendampingi Vincent Rompis dan FLR ketika FLR diperiksa sebagai saksi. Yakub menyoroti pihak sekolah yang terkesan terburu-buru menyurati Vincent agar membuat surat pengunduran diri FLR dari sekolah. Selama FLR ditetapkan sebagai tersangka dan belum divonis bersalah oleh pihak pengadilan, kliennya harus diperlakukan seperti saksi lain yang berhak atas pendidikan. Suami Jessica Mila itu dituding netizen tidak memikirkan perasaan korban dan keluarganya yang harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Bahkan ada penggiringan opini bahwa AR adalah siswa yang tidak baik sehingga patut dibikin kapok dengan cara dibully. Lantas apa yang membuat Yakub yakin bisa membebaskan kliennya dari jeratan hukum? Yang saya sebenarnya sedikit sayangkan itu adalah ada perilaku yang menurut kami itu sedikit berlebihan dan sepihak yang dilakukan oleh BINUS sebenarnya. Kembali lagi, di undang-undangnya juga dan seluruh peraturan yang ada mungkin bahwa anak itu sebenarnya harus kita jamin hak pendidikannya dan hak sosialnya, dan dengan adanya kejadian ini kan yang sebenarnya pihak polisian pun masih dalam proses penyidikan. Dan pada saat minggu lalu itu tiba-tiba dari klien kami juga dipanggil ke sekolah dan dipaksa dan diminta untuk mengundurkan diri. Jadi ini yang sebenarnya kita sedikit sayangkan sih. Ya tentunya sangat baik ya, memang anaknya anak baik sekali. Kembali lagi, ini isunya sebenarnya karena mereka semua masih di bawah umur, jadi harus kita lindungi bareng-bareng. Kasus bullying yang membelit anak Vincent Rompis juga menjadi sorotan sejumlah selebriti. Bahkan banyak netizen yang menyebut kasus yang terjadi di sekolah unggulan itu bak kasus kopi sianida jilid 2. Vincent sebagai ayah FLR pun tak luput dari hujatan netizen karena dinilai gagal mendidik anak dan tidak berusaha meminta maaf kepada masyarakat terkait dugaan aksi bullying yang dilakukan putra sulungnya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi.
darurat ya untuk bullying gitu. Jadi apalagi kejahatan di medsos, cyber bullying ini kan bahaya sekali. Di medsos itu sekarang mereka tawuran janjian di DM, terutama geng-geng motor, dan ketika janjian mereka tawuran sudah membawa senjata tajam. So aku punya sosmed yang punya power untuk bisa touch mereka langsung. Jadi kalau mereka bisa viralin kegiatan bullying itu kayak keren, kenapa enggak kita bikin gerakan bullying itu tidak keren, tidak bagus, itu jelek, itu memalukan. Tapi seiring dengan mungkin ada kita kasih tahu lagi sosialisasi, kalau kamu bully teman kamu sampai ada kejadian yang membahayakan dia, maka ada hukumannya nih buat kalian.